Bisikan Allah Roh Kudus. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia dan naik ke surga, Yesus memang tidak lagi ada secara fisik di dunia. Namun dengan mengutus Roh Kudus, maka Ia pun selalu menyertai kita dalam roh sesuai janjinya. Mengapa Yesus menyebut roh penghibur? Penghibur atau penolong dalam bahasa Yunani parakletos. Setiap orang yang sudah dibaptis memperoleh Roh Kudus dan menjadi bait Allah. Setelah dibaptis, tentu saja kita masih terus hidup dan berjuang di dunia ini. Allah tidak membiarkan kita sendiri tanpa pertolongannya. Jadi, Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, anak-anak Allah. Sebab dunia yang dikuasai si jahat tidak tinggal diam, selalu berusaha menjatuhkan kita ke dalam dosa. Roh Kudus bekerja dalam hati nurani kita untuk dapat menentukan hal yang baik dan buruk, mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus memampukan orang untuk jujur melihat ke dalam hati nurani sendiri dan melihat apakah dirinya dalam posisi benar atau salah di hadapan Allah. Jadi sesungguhnya hati nurani tidak sepenuhnya sendiri. Ada Roh Kudus yang berperan membentuk hati nurani bila orang itu membuka dirinya terhadap dorongan Roh Kudus. Ada kejadian saat Roh Kudus membisikkan kata bisa pada saya di akhir tahun 2019, ketika anak saya yang kuliah di Singapura hendak mengajukan beasiswa guna membayar kuliah semester 7 dan 8 karena kami tidak ada dana lagi. Roh Kudus tahu bahwa beasiswa itu tidak diperoleh anak saya, tapi dengan cara lain, dan ternyata memang bisa. Karena bisikan Roh Kudus itu, maka saya menguatkan anak saya untuk mencari cara lain dan ternyata berhasil. Tanpa bisikannya, pastilah saya dan anak saya kehilangan harapan. Roh Kudus juga yang menggerakkan hati para dermawan di lingkungan universitasnya untuk mengalokasikan dana di laboratorium supaya anak saya
mendapat gaji dengan bekerja di sana. Saya sungguh terhibur dengan bisikan Roh Kudus. Maukah teman-teman mendapat bisikan dan bimbingannya? Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Kami mau berusaha mendengarkan bisikan Roh Kudus dalam hati nurani, supaya dapat menghadapi persoalan hidup di dunia, supaya dapat bertobat, supaya lebih mengenal dan menyadari kehadiran-Mu, dan sadar adanya penghakiman di akhir hidup dan akhir zaman kelak. Karena kehendak-Mu adalah keselamatan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.